Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur atas paparan yang luar biasa, dan para peserta webinar yang berbahagia, bagaimana tadi kita mendapati dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nur, ada sesuatu hal yang berbeda dari tayangan yang selalu kita saksikan, di mana begitu banyaknya slide yang beliau tampilkan, tetapi slide pertama yang beliau munculkan adalah karakter. Sebelum berbicara mengenai bisnisnya, mengenai dinamikanya, mengenai pencapaiannya, maka slide pertama yang beliau munculkan adalah karakter. Dan kemudian pada saat beliau menutup pun kembali lagi beliau menggarisbawahi karakter. Sehingga kalau kita perhatikan bagaimana paparan beliau pada hari ini, dan itulah yang tergambar dari bisnis beliau, bahwa semuanya itu dibangun dengan kisi-kisi karakter yang luar biasa, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Nur tadi. Nah, saya kira akan banyak sekali hal-hal yang menginspirasi kita semuanya, dan boleh jadi menginspirasi kita untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan kepada Ibu Nur Hayati. Nah, rekan-rekan sekalian, dikarenakan penyelenggaraan seminar ini kita laksanakan secara virtual seperti ini, maka di satu sisi banyak sekali manfaatnya, di sisi lain kita harus menyikapi yang terbaik, diantaranya adalah dengan menyiapkan pertanyaan itu melalui kolom-kolom ini. Nah, dalam rangka memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyiapkan dan menyampaikan pertanyaannya kepada Ibu Nur nanti, maka kita isi sekarang ini dengan menghadirkan pembicara kedua, yaitu Profesor Dr. Suharyadi. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan. Dan kepada peserta yang lainnya kami tunggu komentar dan tanggapan pertanyaan yang akan kita sampaikan ulasannya dalam forum tanya jawab nanti. Pada Prof. Suharyadi, silakan Prof. Terima kasih Pak Hasanuddin Thayyib. Ibu Dr. Nur Hayati, Subakat yang saya hormati, terima kasih banyak Bu. Luar biasa ya. Jadi kita walaupun sepintas bisa mengetahui latar belakang Ibu ya. Memang dari keluarga yang agamanya sangat kuat ya. Dari kecil sudah di pesantren ya. Kemudian bisa meneruskan ke SMA yang bagus dan akhirnya bisa masuk ke ITB. Satu proses pendidikan yang sangat luar biasa. Dan tentu karena bapak ibunya dulu juga seorang pedagang ya, sehingga di darahnya itu sudah mengalir jiwa pedagang. Ini yang saya kira membedakan antara teman-teman yang di darahnya tidak mengalir jiwa pedagang tapi ingin berdagang, ini lebih susah Bu biasanya. Tetapi tentu tidak harus berputus asa karena semuanya Allah yang menentukan. Jadi kalau semua kita berusaha untuk bisa berhasil dengan sungguh-sungguh seperti Bu Nur Hayati tadi, memang Bu Nur mempunyai latar belakang yang sangat mendukung apa yang beliau lakukan. Tetapi kalau lihat tadi perkembangannya ya, di awal-awal itu sudah minus karena kebakaran dan segala macam ya, tapi bisa bangkit kembali. Nah ini yang luar biasa ya. Ditambah putra-putranya tadi ya, Mas Harman dan Mas Salman tadi ya. Itu ikut bergabung membantu ibunya, dan mohon maaf dalam benak saya itu kalau yang pintar-pintar tuh biasanya lulusan luar negeri, tapi ini lulusan ITB semua ternyata tidak kalah sama lulusan luar negeri, luar biasa. Jadi ini saya sebenarnya hanya mengantarkan saja ya, saya memang ada slide-slide tapi nanti sepintas saja saya ingin bicarakan dari sisi pendidikannya ya, tapi nanti nyambung dengan Bu Nur. Ya, sambil menunggu slide yang akan disampaikan, ya oke, ini saya mulai. Jadi judul webinar kita ini kan peranan pendidikan dalam mewujudkan Indonesia maju. Ya, terus slide berikutnya. Cepat aja, karena ini yang penting ini waktu kita serahkan penuh kepada Ibu Nur Hayati nanti ya. Saya mencari-cari apa kita ini kan hari kemerdekaan kemarin yang ke-75. Ini kan menuju Indonesia maju. Yang dimaksud itu apa sih? Cari-cari ternyata ketemunya gini, Indonesia maju merupakan representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta simbolisasi dari Indonesia yang mampu memperkokoh kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, ini kita merdeka, kemudian kesempatan yang ada untuk bermimpi ya. Jadi yang bermimpi cuma bukan hanya keluarga Bu Nur Hayati ya, tapi
kalau bangsa kita seluruh masyarakatnya bermimpi menjadi yang lebih baik, tentu dan semua berkarya tanpa batas, tentu Indonesia maju akan kita bisa capai. Ya, terus. Nah, untuk mencapai negara Indonesia maju, ini sekarang ini pemerintah menetapkan tahun 2045 ya. Jadi masih 35 tahun yang lalu. Nanti kaitannya dengan bonus demografi yang dipunyai Indonesia ya. Nah, untuk mencapai negara maju ini perlu iklim yang harus dibangun. Jadi lingkungan yang mendukung berupa regulasi, infrastruktur, ekonomi dan lain sebagainya. Ini kalau tidak didukung oleh lingkungan seperti ini ya agak sulit. Ibu Nurhayati tadi pada waktu mau bangkrut ada regulasi yang membuat beliau bisa kemudian bangkit kembali dengan regulasi yang ditentukan oleh BI dan bisa meminjam dana dari bank dan lain sebagainya. Ini juga salah satu faktor untuk mencapai iklim yang baik di dalam berusaha ya. Kemudian human capital ini ditentukan oleh berbagai faktor untuk kesehatan, skill yang dipunyai dan lain sebagainya. Kemudian market condition, barang dan jasa, ya ini menjadi penting. Dan tadi yang berkaitan dengan Ibu Nurhayati mengenai inovasi. Inovasi itu menjadi sesuatu yang sangat mutlak ya. Jadi kalau ingin maju berkembang, lakukan inovasi-inovasi baru, lakukan produk-produk baru yang lebih berkualitas dan harganya lebih terjangkau, dan itu yang dicapai oleh Paragon, ya sehingga dia makin maju, harga bersaing, diminati masyarakat karena kualitasnya terjaga, ya, sehingga Paragon bisa berkembang seperti sekarang ini. Ya terus slide selanjutnya. Nah ini yang selalu didengung-dengungkan bahwa negara Indonesia itu mulai 2012 sampai 2040 nanti itu akan memperoleh bonus demografi. Nah bonus itu kan pikiran kita kan selalu positif ya. Jadi bonus demografi itu dalam pengertian bahwa penduduk usia produktif itu lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif, sehingga Indonesia diharapkan semakin makmur, semakin berkembang, semakin maju karena yang produktif semakin banyak. Tetapi bonus demografi ini tidak selalu seperti itu yang terjadi. Jumlah penduduk yang produktif kalau tidak bisa meningkatkan kualitas dirinya sehingga bisa terserap di tenaga kerja atau bahkan mengikuti jejak Ibu Nurhayati menjadi pengusaha-pengusaha, itu malah menjadi beban oleh masyarakat secara keseluruhan sehingga bisa menjadi bencana. Jadi bonus demografi itu bisa menjadi engine of growth, ya, menjadi mesin pertumbuhan, tetapi bisa menjadi bencana kalau tidak ditangani dengan sungguh-sungguh. Nah, apalagi sekarang ya, dengan adanya COVID-19, ini menjadi masalah besar dalam kita mempersiapkan bonus demografi ini, di mana usia produktif ini tidak bisa dididik dengan lebih sempurna. Sekarang semuanya harus daring. Tidak semua masyarakat di Indonesia ini memiliki perangkat-perangkat yang memungkinkan untuk melakukan pendidikan secara daring. Bisa dibayangkan pendidikan secara offline saja yang bukan daring ini menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, apalagi sekarang dengan daring dan keterbatasan sarana prasarana. Ini yang menyebabkan pesimisme tersendiri terhadap bagaimana pemanfaatan bonus demografi ke depan. Ya, slide berikutnya. Nah, bonus demografi ini mempunyai mekanisme seperti ini ya. Jadi labor supply kita menjadi sangat banyak. Tetapi labor supply yang banyak ini kalau tidak didukung oleh kualitas yang memadai, maka labor demand-nya menjadi terbatas. Yang dicari tidak ketemu. Yang sering terjadi di kita adalah mismatch antara pendidikan yang dilakukan dengan kebutuhan dunia kerja yang memerlukan spesifikasi tertentu. Ya ini Bu Wardah nanti bisa dalam tanya jawab bisa menyampaikan bagaimana grup Paragon ini bisa merekrut 11.000 karyawan yang mudah-mudahan semuanya mempunyai inovasi-inovasi yang membangun lebih lanjut Paragon menjadi lebih besar ya. Tetapi ini juga sesuatu yang tidak mudah. Dengan bonus demografi diharapkan anak-anak muda ini lebih kaya dibandingkan orang tuanya.
Ya kalau Bu Nur pasti ya. Sekarang saja punya pabrik 20 hektar, tempat distributor 40 distributor di dalam dan luar negeri. Ya tentu dengan orang tuanya dulu jauh meninggalkannya. Nah bayangin kalau kita semua adik-adik sekalian yang menonton ini punya cita-cita untuk lebih kaya dibandingkan orang tuanya. Ya seringkali kan begini ya, di dalam berbagai kesempatan kita kemudian Muslim itu selalu muncul beberapa hal. Untuk kaya raya itu untuk apa? Pada waktu kita meninggal hanya kain kafan saja yang kita bawa. Nah saya kira pandangan itu benar, tetapi kalau kita terapkan dalam kehidupan menjadi tidak benar, karena kalau kita ingin membantu orang lain, maka kita harus kaya. Bagaimana kita bisa membantu orang lain kalau kita sendiri tidak kaya? Jadi bagaimana upaya-upaya kita untuk selalu meningkatkan kemampuan kita dari segi skill, kemampuan lain, sehingga kita bisa semakin tahap demi tahap itu semakin bisa meningkatkan kemampuan kita untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang lain, masyarakat sekitarnya. Dan Ibu Nur ini luar biasa perannya di dalam membantu masyarakat dengan berbagai hal yang sudah dibicarakan secara singkat oleh beliau. Kalau beliau tidak sukses seperti sekarang, mungkin bisa membantu masyarakat secara keseluruhan, bisa beasiswa, bisa menyantuni anak-anak yang sakit dan lain sebagainya. Ya, itu banyak sekali kegiatan dari Wardah yang luar biasa, mensponsori berbagai kegiatan yang sangat diperlukan masyarakat. Ini harus bisa dilakukan oleh siapapun sebenarnya dalam tingkatannya masing-masing. Nah, yang berikutnya itu human capital. Ini merupakan penjumlahan dari knowledge, abilities, and skill ya, yang bisa membangun produktivitas yang semakin meningkat. Saya mendengar apa yang disampaikan oleh Jack Ma ya. Jack Ma itu menyatakan bahwa awalnya dia tidak mendukung aturan di Cina pada beberapa puluh tahun yang lalu. 979 dan 969. Artinya semua orang yang di Cina itu dianjurkan atau bahkan dipaksakan untuk bekerja sehari itu dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Selama pertama 6 hari dalam seminggu, artinya tidak liburnya cuma hari Minggu saja. Kemudian berkembang menjadi 7 hari dalam seminggu, tidak ada hari libur. Ini yang menyebabkan Cina kemudian mengalahkan semua negara di dunia ini dalam berbagai hal. Ya, bahkan sekarang diancam Amerika pun dia menantang gantian. Ya, seseorang itu berani kemudian menerima tantangan kalau dia merasa siap dengan tantangan itu. Kalau tidak siap tidak mungkin dia berani menantang. Selama ini Cina kan selalu under Amerika ya, tidak pernah berani. Tapi perang pun harus kita pelajari dari berbagai hal. Ya, kalau bonus demografi ini berhasil, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat secara tajam. Tapi sekali lagi dengan adanya COVID sekarang ini, pertumbuhan ekonomi kita sudah anjlok 2 kuartal. Dan ramalan-ramalannya karena berbagai negara sudah mengalami terjadi resesi ekonomi. Yang itu saya kira juga sedikit banyak berdampak kepada perkembangan di Wardah atau Paragon Group. Tapi karena dia sudah sangat kuat, maka insya Allah masalah yang dihadapi sebelumnya yang begitu luar biasa pun bisa diatasi. Apalagi sekarang sudah sangat kuat, itu menghadapi masalah ini insya Allah bisa lebih ringan untuk diatasinya. Ya, seterusnya. Jadi ada 4 prasyarat bonus demografi ini supaya berhasil. Penduduk harus berkualitas, ya, terserap dalam pasar kerja, meningkatnya tabungan di tingkat rumah tangga, dan meningkatnya perempuan yang masuk dalam pasar kerja. Nah, selama ini kan perempuan ini seolah-olah orang belakang ya, ibu rumah tangga. Tetapi kalau lihat Bu Wardah, coba ke Bu Wardah, Bu Nur Hayati, ya, inilah perempuan yang luar biasa, yang ini yang harus diperbanyak perempuan-perempuan seperti Ibu Dr. Nur Hayati ini.
Karena biasanya justru perempuan kalau menangani sesuatu itu lebih teliti, lebih disiplin, dan hasilnya juga akan lebih baik, ya. Dan ini sudah semakin banyak perempuan kita yang berkualitas dan mampu untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini. Dalam konteks penduduk berkualitas dan tersedia lapangan kerja, maka pendidikan harus berkualitas. Nah, terus terang sampai sekarang pendidikan kita ini masih selalu dalam pertanyaan kualitasnya. Berbagai upaya sudah dilakukan, tetapi banyak orang kemudian kok hasilnya seperti ini saja ya. Ini yang terus-menerus kita upayakan. Nah, walaupun Universitas Nusantara ini masih baru, kita ini mempunyai semboyan untuk terus-menerus setiap saat melakukan upaya-upaya inovasi-inovasi seperti Paragon Group ini ya. Untuk walaupun baru terus mempunyai kualitas yang tidak kalah dengan universitas-universitas yang sudah lebih dulu. Ya, seterusnya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini secara singkat saja ya. Saya ingin menyampaikan bahwa penduduk Indonesia saat ini 268 juta. Angkatan kerjanya 138 juta. Bekerja 131 juta dan penganggur hampir 7 juta atau hampir 5%. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah pengangguran yang 5% ini adalah pengangguran terbuka. Tetapi yang banyak 30% adalah pengangguran terselubung atau dinamakan disguised unemployment. Jadi seseorang yang seolah-olah bekerja, tapi bekerjanya itu cuma sedikit waktu yang dia bisa lakukan. Karena keterbatasan kemampuan, karena keterbatasan pekerjaan. Jadi kalau dilihat pengangguran keseluruhan, itu totalnya luar biasa banyak masih. Artinya banyak sekali penduduk kita yang bekerja tidak penuh waktu. Ya, seterusnya. Slide berikutnya. Agak dipercepat ya, supaya nanti Bu Nurhayati punya waktu banyak. Nah, kalau kita lihat sebentar ya, dari segi prestasi singkat saja, 39% penduduk itu tamatan SD ke bawah. 39% penduduk itu yang angkatan kerja itu tingkat SD itu mendominasi. SMP 18%, SMA 17%, SMK 11%. Jadi kira-kira 88% penduduk usia kerja yang sekarang bekerja itu pendidikannya SMA ke bawah, SMK ke bawah. Yang diploma 27%, yang universitas hanya 10%. Ini kondisi kita saat ini. Ya. Ya, seterusnya. Jadi permasalahan tenaga kerja di Indonesia adalah pemanfaatannya itu underutilization. Ya, jadi memang di bawah waktu yang dia punya, tapi hanya bekerja asal kerja. Ya, terselubung dan low quality of job. Jadi memang kualitasnya sangat rendah. Nah, ini penting nanti Ibu Nurhayati kami mohon untuk bagaimana meningkatkan kualitas pekerja-pekerja di Paragon sehingga bisa mendukung Paragon sepenuhnya. Ya. Dan yang terakhir memang tidak kompeten. Artinya ini dari dulu ya, mismatch dunia diklat dan dunia kerja ini dari dulu sampai sekarang belum bisa teratasi. Sejak saya mendirikan UTH Mercubuana tahun 85 dengan Pak Prabowo sebagai investor ya, itu dasar tidak dan sekarang mismatch masih terjadi. Belum ada satu sepahaman bersama antara dunia kerja dengan dunia pendidikan. Ini yang menyebabkan akhirnya terjadi underutilization sama low quality tadi. Ya, terus. Ya, slide berikutnya. Halo, ya. Nah, ini saya kira ini perbandingan aja dari berbagai negara ya, antara negara-negara ASEAN terutama ya, dengan negara kita. Ya, Anda bisa lihat sendiri, saya nggak perlu terangkan. Oke, yang selanjutnya slide berikutnya memang hanya data-data mengenai kondisi Indonesia secara keseluruhan, dan yang ingin saya tekankan di sini berkaitan dengan apa yang disampaikan Ibu Nurhayati, productivity itu selalu berkaitan dengan innovation.
semakin negara itu semakin banyak inovasinya, semakin produktif, maka pertumbuhan ekonomi juga semakin tinggi. Itu rumusnya seperti itu, ya. Jadi itu yang juga sudah dibuktikan secara mikro di dalam Paragon Group dan Wardah ini. Inovasi yang terus-menerus dilakukan itu menyebabkan produktivitasnya meningkat dan akhirnya kualitas dari hasil produknya juga semakin tinggi dan dicintai masyarakat. Ini kunci kesuksesan yang juga dialami oleh yang sudah dibuktikan oleh Ibu Nur Hayati dan tim putra-putranya, ya. Dan ini bisa ditiru Indonesia kalau mau maju secara bangsa kita juga harus melakukan hal-hal seperti itu. Saya kira ini singkat apa yang saya sampaikan untuk menambah apa yang disampaikan Ibu Dr. Nur Hayati tadi, Pak Hasanuddin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.